Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat ibu pulang, tunjukkan kaki ibu. Kalau kami yakin itu kaki ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar, dia menunggu ibu kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, dia mengetuk pintu rumah itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Siapa itu? Anak-anakku sayang, ini aku, ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya. Hei, tunggu. Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingatlah dengan apa yang ibu katakan. Serigala memiliki suara yang dalam. Oh anakku, berhati-hatilah. Atau serigala itu akan memakan kalian semua. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Kali ini dia meninggikan suaranya agar terdengar seperti ibu mereka. Kambingku sayang, ibu terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Ibu lelah, ibu bawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa kau membuat ibumu menunggu di luar? Itu terdengar seperti ibuku, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan? Perlihatkan kakimu. Serigala menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau! Pergi kau! Kau bukan ibu kami. Kaki ibu berwarna putih. Putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Kami tidak akan membuka pintu. Tidak akan dibuka. Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil tidak akan bisa lolos dariku. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan akan berusaha untuk menipu kita. Kalau serigala jahat itu sampai datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang kaki ibu, kita akan bisa mencium baunya, bahkan dari balik pintu. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda. Dengan gembira, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Kali ini dia yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo. Aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini? Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka sadar kakinya terlalu besar untuk kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudaraku, itu serigala, bukan ibu kita. Ayo laksanakan rencana kita. Baik, Ibu. Aku akan membukakan pintunya sekarang. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven,
dan ada yang bersembunyi di balik gorden. Juga ada yang pergi ke atap. Tugasnya adalah untuk berada di atas sana. Rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu. Dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, Bu. Kau boleh masuk. Serigala masuk ke dalam rumah. Dia kaget menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, dia melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu. Kena kau sekarang. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Kakak tertua yang bersembunyi di bawah selimut, di tangannya ada botol cabai yang pedas. Tiba-tiba dia melempar botol itu ke wajah serigala. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Wajah serigala, mulut, hidung, dan matanya terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu, mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat! Anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar mengeluarkan kepalanya dengan suara yang keras. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya kalau dia mencoba menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Aku tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Aku terbakar karena cabai yang mereka lempar ke wajahku. Aku kedinginan karena air dingin dan aku berlumuran tomat. Aku adalah tomat yang beku. Jika aku membayangkan dalam 40 tahun, aku tidak pernah bayangkan kambing-kambing kecil ini bisa menipuku. Apa aku sudah terlalu tua? Atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Menjelang malam, ibu kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Ibu tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecilku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah dan ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu. Perlihatkan kakimu. Perlihatkan kakimu. Ibu kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali kaki ibu mereka. Itu juga suara ibu mereka. Mereka langsung membuka pintu. Ibu kambing berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai, dan perabotan berantakan di mana-mana. Ibu kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kau baik-baik saja? Kambing-kambing kecil menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Ibu kambing sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, dia menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Setelah itu, mereka makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian.
Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi ibu dari kambing-kambing yang pintar. Dia mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu mereka jika mereka mau, mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu pun ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi, seperti yang selama ini diajarkan oleh ibu mereka. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, di sana hidup seorang pemuda bernama Aladin. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat kecil, jadi sekarang dia yang bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. Dia membantu orang-orang di pasar dan berusaha mendapatkan uang untuk membeli makanan, karena mereka hidup sangat miskin. Tapi Aladin adalah pemuda yang baik hati, sehingga semua orang menyukainya. Suatu hari, saat dia dalam perjalanan ke pasar, seorang pria yang berpakaian bagus dengan mata yang jahat menghampirinya. Oh, halo anak muda. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Aku menjatuhkan cincinku di sebuah celah kecil di depan sana. Aku tidak bisa masuk. Bisakah kau masuk ke sana dan mengambilkannya untukku? Bersama-sama, mereka berjalan menuju celah yang ditunjukkan pria itu. Lubang itu cukup besar untuk Aladin bisa masuk. Dia hampir sampai di dasar lubang. Di dalam sana terdapat sebuah lampu minyak kecil yang menerangi gua itu. Gua itu dipenuhi dengan emas, uang, dan permata. Pria itu memanggilnya dari atas. Jika kau menemukan cincinku, kau juga akan melihat sebuah lampu tua yang ada di dekatnya. Aku ingin kau membawakan kedua benda itu kepadaku. Aladin sangat terkejut melihat keadaan gua ini. Jadi dia merasa sangat curiga pria itu hanya menginginkan lampu tua dan cincin. Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan uang dan permata. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi, baiklah, aku akan keluar. Saat dia sampai di ujung lubang, pria bermata jahat itu berteriak kepadanya. Cepat, berikan lampu itu kepadaku. Tidak, aku harus keluar dulu dari sini. Jika kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku meninggalkanmu di sana. Berikan lampu itu padaku. Aku bilang tidak. Keluarkan aku dulu. Pria itu merasa sangat marah dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam gelap. Maka dia mengambil lampu itu dan memakai cincin itu di jarinya. Pada saat itu, muncullah asap berwarna hijau dan sesosok jin muncul di hadapannya. Karena takut, Aladin langsung bersembunyi. Jangan takut, Aladin. Aku akan membantumu. Aku akan mengabulkan permintaan apapun yang kau inginkan. Tapi kau hanya boleh meminta 3 permintaan. Tolong bawa aku pulang. Itu adalah permintaan pertama Aladin. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di kamarnya. Saat itu, ibunya yang juga berada di kamar itu bertanya. Oh, kapan kau masuk? Aladin menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Hari ini aku tidak punya apapun untuk dimakan setelah apa yang terjadi. Apa kita punya makanan, Ibu? Maafkan aku, Nak. Tapi kita tidak punya apapun untuk dimakan karena hari ini kau tidak membawa uang. Merasa putus asa, dia duduk di sudut ruangan. Aladin ingin membuang waktunya dengan membersihkan lampu yang kotor. Dia mengambil lampu itu, meletakkannya di tangannya, dan saat dia menggosok lampu itu, tiba-tiba jin lampu itu muncul. Katakan permintaanmu kepadaku. Ya Tuhan, kau siapa? Aku adalah jin lampu ini. Kau menyelamatkanku dari penyihir itu. Jadi semua permintaanmu adalah perintah untukku. Katakan apa yang kau minta dariku. Ibuku dan aku kelaparan.
Kami menginginkan meja yang dipenuhi oleh makanan. Apa kau bisa melakukannya? Tiba-tiba, sebuah meja berisi berbagai macam makanan muncul. Aladin dan ibunya makan sampai mereka puas. Mulai hari itu, berkat lampu ajaib itu, kehidupan yang kaya dan bahagia menunggu mereka. Dan itulah yang terjadi. Tahun pun berlalu, Aladin tumbuh menjadi pria muda. Dia sudah memasuki usia untuk menikah. Ibu, aku ingin menikah. Anakku sayang, aku senang mendengarnya. Kau akan menikahi wanita paling cantik di sini dan aku tahu siapa orangnya. Sultan punya anak perempuan yang cantik, namanya Jasmine. Bagaimana menurutmu? Aladin langsung pergi menemui Sultan dengan membawa sebuah peti kecil berisi permata dan menyampaikan niatnya. Sultan, dengan izin darimu, aku ingin menikahi putrimu. Tidak akan semudah itu. Apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi, Sultan. Dengarkan aku baik-baik. Kau akan membawa 100 orang prajurit. Prajurit-prajurit itu akan melindungi istanaku. Tapi mereka semua harus memegang emas berbentuk hati di tangan mereka. Permintaanmu adalah perintah untukku, Sultan. Aladin pun pulang dan mengatur semuanya dengan bantuan jin. Keesokan harinya, Sultan melihat 100 prajurit dengan emas berbentuk hati di tangan mereka di kebunnya. Nah, karena kau mampu melakukan itu, sekarang aku ingin kau membangunkan sebuah istana mewah untuk putriku. Dengan cara itu aku bisa mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Aladin langsung memanggil jin. Dengan senang hati dia melakukan apapun yang Aladin minta, karena dia berhutang kebebasannya padanya. Katakan apa permintaanmu kepadaku? Aku ingin sebuah istana mewah untuk putri Sultan. Jin menepuk tangannya 2 kali dan sebuah istana besar muncul di samping rumah mereka. Karena semua permintaan Sultan telah dikabulkan, dia pun menyetujui pernikahan ini. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung 40 hari 40 malam. Mereka pun pindah ke istana baru mereka, dan suatu hari seorang pedagang lewat di depan istana. Lampu tua, aku menjual dan membeli lampu tua. Aku bisa menjual lampu tua ini dan mendapatkan lampu baru. Kurasa Aladin pasti akan sangat senang. Pedagang itu adalah penyihir yang Aladin temui ketika dia masih kecil. Dia mengambil lampu tua itu dan memberikan lampu yang baru kepada Jasmine. Sekarang lampu ajaib itu menjadi miliknya. Malam itu ketika Aladin pulang, dia menyadari kalau istananya sudah hilang. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia memakai cincin ajaib itu dan memanggil raksasa. Katakan apa permintaanmu, tapi kau hanya punya 2 permintaan yang tersisa. Antar aku menemui Jasmine, cepatlah. Tiba-tiba dia berada di istana. Saat dia ke atas dan mengintip ke dalam sebuah pintu yang terbuka, dia melihat Jasmine melayani penyihir itu dan merapikan meja. Aladin merasa sangat marah dan dia menunggu Jasmine pergi ke dapur. Ketika dia masuk ke dalam dapur dan melihat Aladin, dia sangat terkejut. Aladin, apa yang terjadi? Shh, diam dan tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Aladin langsung memasang cincinnya lagi dan raksasa muncul di depannya. Kau hanya punya 1 permintaan lagi. Aku tahu. Ini adalah permintaan terakhirku darimu. Bekukan penyihir itu dan ubah dia menjadi patung. Baiklah, ini dia. Tiba-tiba penyihir itu membeku dan berubah menjadi patung. Aladin mendapatkan lampunya kembali. Dia langsung memanggil jin.
Katakan apa permintaanmu dariku. Tapi jangan pernah kau menghilangkan aku lagi. Bawa kami dan istana kami ke istana lama kami. Dan kirim pria jahat ini ke pulau terpencil di mana dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Jin menepuk tangannya 2 kali dan istana muncul di rumah lama mereka. Ibu mereka juga ada di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Jasmine. Setelah itu, Jasmine, Aladin, dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penebang kayu bersama anak-anak mereka di tepi hutan. Anak laki-lakinya bernama Hansel dan anak perempuannya bernama Gretel. Istri si penebang kayu, ibu dari anak-anak itu sudah meninggal, jadi mereka harus melalui saat-saat yang sulit. Mereka keluarga yang sangat miskin. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh tentang keadaan ini dan selalu berusaha mendukung ayah mereka. Suatu hari ada suara ketukan di pintu dan seorang wanita memegang sebotol besar susu muncul di hadapan mereka. Aku berasal dari hutan sebelah sana. Rumahku habis terbakar dan aku tidak punya tempat tinggal. Aku juga memiliki seekor sapi. Kalau aku memberimu sebotol susu dan seekor sapi, boleh aku tinggal bersamamu? Sang ayah dan anak-anak senang hati menerima tawaran ini. Paling tidak mereka akan punya sapi yang bisa memberi mereka susu setiap hari. Setelah beberapa saat, ayah menikahi wanita itu, tetapi kehidupan miskin mereka terus berlanjut. Suatu malam saat anak-anak sudah tidur, suami istri itu mulai bertengkar. Tapi diam-diam Hansel mendengar percakapan mereka. Lihat, bagaimana caranya kita memberi makan anak-anak? Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya, sebenarnya aku punya ide yang bisa menguntungkan kita semua. Tapi entahlah kau akan terima atau tidak. Besok kita bawa anak-anak ke hutan dan beritahu mereka kalau kita akan mengumpulkan kayu dan kita akan buat api. Memberi mereka sepotong roti dan kita tinggalkan mereka di sana. Jangan bicara seperti itu. Aku sangat sayang pada anakku. Bagaimana bisa aku meninggalkan mereka? Jangan khawatir, mereka sudah besar. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Saat keadaan kita sudah membaik, kita akan cari mereka. Jika tidak, kita berempat akan mati kelaparan. Hansel adalah anak yang pintar. Jadi saat dia dengar rencana ibu tirinya, diam-diam dia keluar rumah untuk mengumpulkan batu kerikil. Mendiang ibunya lah yang mengajarinya tentang hal ini, bahwa batu kerikil yang bersinar di malam hari bisa menunjukkan jalan. Paginya, ibu tiri mereka membangunkan anak-anak itu. Hansel, Gretel, bangun. Kita akan pergi ke hutan. Kita harus mengumpulkan kayu bakar. Hal pertama yang Hansel lakukan saat dia bangun adalah memasukkan kerikil ke dalam saku bajunya. Saat mereka berjalan ke dalam hutan, diam-diam dia menjatuhkan batu-batu itu ke tanah. Mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, ibu tiri dan ayah mereka menyalakan api unggun, meletakkan roti di samping mereka dan mulai berjalan pergi. Anak-anak, kalian bisa istirahat di sini. Kami akan mengumpulkan kayu dan kembali lagi. Ayah mereka tampak sangat sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia memutar kepalanya dan melihat anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan langsung kembali menjemput mereka. Anak-anak itu memandang ibu tiri dan ayah mereka berjalan sampai mereka tidak terlihat lagi. Menyadari ibu tiri dan ayah mereka tidak akan kembali, anak-anak yang lelah itu pun tertidur di dekat api unggun. Saat mereka terbangun, hari sudah malam dan bulan bersinar dengan terang. Aku takut, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak akan ada yang datang untuk menjemput kita. Jangan takut, Gretel. Batu kerikil yang aku buang akan bersinar saat tertimpa sinar bulan. Kita bisa mengikutinya dan kita akan pulang. Anak-anak berjalan sepanjang malam dan akhirnya mereka tiba di rumah ayah mereka.
Batu kerikil itu menjadi petunjuk jalan untuk mereka. Ibu tiri mereka yang membukakan pintu memandang mereka dengan terkejut. Apa yang kalian lakukan di hutan malam-malam begini? Kami mencari dan tidak bisa menemukan kalian. Kalian pasti bersikap nakal dan sengaja bersembunyi, iya kan? Ibu tiri berpura-pura dan membohongi anak-anak itu. Sang ayah sangat senang dan langsung memeluk mereka. Syukurlah kalian bisa pulang. Mataku sampai bengkak karena menangis sepanjang malam. Tapi ibu tiri mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan anak-anak itu. Dia bertanya kepada mereka bagaimana caranya bisa kembali ke rumah, dan Gretel menceritakan semuanya. Sekarang dia tahu bagaimana cara mereka kembali. Malam itu dia mengunci kamar mereka. Malam itu Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Keesokan harinya mereka kembali ke hutan. Kali ini karena Hansel tidak punya batu kerikil, saat dia berjalan dia menjatuhkan remah-remah roti dari saku bajunya. Hal sama pun kembali terjadi, dan anak-anak kembali menunggu di api unggun. Aku takut, Hansel. Sekarang sudah sangat gelap. Ayo kita pulang. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengumpulkan batu kerikil, tapi kali ini kita akan mengikuti jejak remah roti yang sudah aku buang. Tapi saat mereka siap pergi, tidak ada remah roti. Karena sudah dimakan oleh burung. Tapi, mana remah-remah rotinya? Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak bisa menemukan jalannya. Tidak mungkin. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Hansel? Pikirkan sesuatu dan aku sudah kedinginan. Baiklah Gretel, jangan khawatir. Pertama-tama kita harus menemukan tempat yang hangat. Bagaimanapun caranya, kita akan menemukan jalan pulang. Keduanya sangat takut dan lelah. Mereka menemukan sebuah pohon berlubang dan masuk ke dalam sana untuk menghangatkan diri. Di pagi hari, mereka berjalan kembali di hutan, tidak tahu harus pergi kemana. 2 hari pun berlalu. Kemanapun anak-anak itu pergi, mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Kemudian mereka melihat seekor burung di sebuah batang pohon. Wah, lihat! Cantik sekali burung itu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada kita. Apakah menurutmu dia menunjukkan jalan yang benar? Ayo kita ikuti. Itu adalah seekor burung biru yang besar. Anak-anak melupakan betapa lelahnya mereka. Mereka mulai mengikuti burung itu. Mereka melihat burung itu mendarat di jendela sebuah rumah. Wow, rumahnya bagus sekali. Sepertinya burung itu memanggil kita untuk datang. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo, kita mungkin bisa menemukan makanan. Saat mereka mendekati rumah itu, mereka sangat terkejut. Rumah indah itu terbuat dari coklat, kue, dan juga permen. Jendelanya terbuat dari krim dan atapnya ditutupi oleh permen warna-warni. Mereka mulai menggigiti rumah itu dan mengambil beberapa bagiannya. Aku akan mengambil sedikit jendela ini, Gretel. Enak. Aku penasaran dengan permen-permen yang ada di atap sana. Kau juga harus coba bel pintunya. Dengan begitu, mereka mengisi perut mereka dengan kue, permen, krim, dan coklat. Hei, ada orang di sini? Yuhu, kami di sini. Tidak berdaya, mereka memutuskan duduk dan menunggu di depan pintu. Tidak lama, seorang wanita berwajah baik hati pun muncul sambil memegang tas dari hutan. Oh, sepertinya aku kedatangan tamu. Selamat datang. Burung baruku memberiku kabar beberapa menit yang lalu, jadi aku langsung datang secepatnya. Kami minta maaf. Kami berdua memakan rumahmu tanpa izin. Tapi aku dan adikku sangat lapar. Sudah 2 hari kami belum makan. Tidak apa-apa, rumahku sangat istimewa. Bagian yang kau makan akan bisa kembali seperti semula. Ayo, masuk ke dalam. Kalian pasti kedinginan. Dan jika kalian tidak punya rumah, kalian boleh tinggal bersamaku. Malam itu, dia menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk mereka. Dan keesokan harinya dia menyiapkan sarapan yang lezat.
Sebenarnya, wanita cantik itu adalah seorang penyihir yang memiliki rencana jahat. Saat dia bangunkan anak-anak, Hansel dan Gretel ketakutan melihat penyihir yang menyeramkan di depan mereka. Mereka berteriak dan berusaha untuk kabur. Tapi, penyihir itu berhasil menangkap Hansel dan memasukkannya dalam kandang dan mengunci pintunya. Kemudian dia masukkan Gretel ke dapur. Kalian anak-anak payah. Kalian tertipu dengan rumahku yang terbuat dari permen. Ayo, masak makanan yang kau dan kakakmu suka. Jadi gemuk, agar aku bisa kenyang saat aku memakan kalian. Ayo cepat mulai. Mereka sangat pintar agar tidak menjadi gemuk. Mereka hanya makan secukupnya untuk bisa bertahan hidup. Gretel membuang makanan di piringnya saat penyihir itu tidak melihat. Dan Hansel menyembunyikan makanan di jaket dan saku celananya. Gretel, kemari. Coba lihat apakah kau sudah cukup gemuk. Pertama, penyihir mengangkat Gretel untuk memeriksa berat badannya. Kau anak perempuan yang kurus. Kau pikir jika kau tetap seperti ini, kau bisa bebas dariku? Penyihir menarik jaket Hansel. Saat dia memeriksanya dari luar jeruji, makanan yang ada di jaket dan celananya pun berjatuhan. Si penyihir langsung tahu apa yang terjadi. Kau pikir kau bisa menipuku, ha? Aku berubah pikiran. Aku tidak akan menunggu sampai kau gemuk. Aku akan memasak kalian berdua hari ini. Itu akan menjadi hukuman untuk kalian berdua. Hahaha. Dia sangat marah. Dia terus menabrak perabotannya saat dia berjalan di dalam rumah. Sebenarnya penyihir itu buta. Gretel langsung menyadari kalau penyihir itu tidak bisa melihat. Dia berdiri di depan oven, menangis dan membuat rencana bagaimana mereka bisa kabur. Gretel, cepat kemari. Coba lihat ke dalam oven besar itu. Beritahu aku apakah kayunya cukup? Api menyala dengan sangat panas, tapi Gretel menipu si penyihir. Apinya akan padam, Nyonya. Kalau begitu tambahkan lagi kayunya. Cepat! Tapi pintu ovennya macet. Aku tidak bisa membukanya. Dasar anak tidak berguna, kurus dan tidak berguna. Sini, ini sangat mudah. Penyihir membuka pintu oven. Panas kayu bakar pun mengenai wajahnya. Apa yang terjadi? Kau bilang apinya mati. Penyihir itu menjulurkan tangan ke dalam oven untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengambil kesempatan ini, Gretel mendorong penyihir itu ke dalam oven sekuat tenaga. Saat penyihir itu masuk ke dalam oven, dia menutup dan mengunci pintunya. Teriakan si penyihir bisa terdengar sampai jauh. Tolong! Tolong! Gretel membukakan kandang Hansel. Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Mereka sangat bahagia. Adikku sayang, bagus sekali. Kita bisa selamat berkat kau. Gretel, ayo. Kita lihat apakah kita bisa menggunakan sesuatu di rumah ini sebelum kita pergi. Mereka memeriksa rumah itu bersama. Ada sebuah pintu kamar yang penyihir itu tidak izinkan untuk masuk. Saat mereka buka, mereka melihat sebuah peti berisi perhiasan. Ayo kita isi saku baju kita. Kali ini kita punya perhiasan dan bukannya makanan. Mereka langsung pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka menemukan jalan yang tidak asing. Akhirnya, mereka melihat rumah mereka. Ayah! Kami pulang. Ayah yang membuka pintu dengan gembira memeluk anak-anaknya. Dia sangat bahagia. Anak-anak, ayah punya berita untukmu. Ibu tiri kalian sakit dan meninggal. Selama ini ayah sudah membuat kesalahan besar dengan mendengarkannya. Ayah mohon maafkan ayah. Ayah sungguh merindukan kalian. Dan ayah sangat menyesal. Kami juga sangat merindukanmu, Ayah. Kami rindu rumah dan tempat tidur kami. Sekarang kita bisa melupakan segalanya dan kembali bersama-sama. Mereka mengeluarkan perhiasan dari saku baju mereka dan memberikannya pada ayah mereka. Ayah mereka kaget melihatnya. Apa ini?
Kita sudah tidak miskin lagi. Kita kaya. Ayah, banyak sekali yang kami ingin ceritakan pada ayah. Ayah sama sekali tidak tahu apa yang kami alami. Malam itu mereka duduk di depan perapian dan mengobrol sampai pagi. Hari-hari buruk telah berlalu. Sekarang mereka hidup dengan damai dan bahagia. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.